menjadi ikon kota Malang bersama dua gunung lainnya dengan sebutan Beauty Sleeping Mountain, berada di bagian tengah rangkaiannya seolah menjelma jantung dari sang putri tidur, tenang mendekap puncak tertinggi dengan sejuta pesona dan luasnya sabana, menerangkul anggun keanekaragaman flora dan fauna, terkandung magis dua jenis hutan berbeda di beberapa bagian lerengnya, pernah pula menyimpan rapi prasasti Kudadu yang bercerita tentang pelarian Raden Wijaya ke Madura dalam menggalang dukungan sebelum kemudian menjadi Raja Majapahit yang pertama. Butaksi miniatur Argopuro ini akan selalu menyajikan sejuta cerita bagi siapapun yang mengunjunginya. Assalamualaikum wahai perusak alam. Kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Butak via Base Camp Panderman Malang. Dari Madura kami berkendara roda 2, 3 motor tepatnya. Cuaca sangat terik, hal yang bisa dimaklumi mengingat ini adalah puncak musim kemarau. Namun panasnya cuaca juga tak lantas membuat kita tergesa. Keselamatan adalah segalanya. Kami tetap pelan tapi pasti stabil berkendara penuh hati-hati. Seperti biasa kita mampir dulu di Surabaya, melengkapi alat-alat, packing logistik, sembari istirahat sejenak dari lelahnya berkendara. Jam 9 malam setelah semua peralatan dan perbekalan rapi dikemas, kami putuskan segera bergegas menuju kota Batu Malang tempat Base Camp Panderman berada. Tepat tengah malam ketika kami tiba di parkir roda 2 Base Camp Panderman. Dengan pertimbangan keselamatan dan seringnya terjadi kecelakaan, para pendaki yang menggunakan motor matic hanya bisa sampai titik ini. Dan dari sini para pendaki bisa lanjut jalan kaki atau naik ojek. Setelah registrasi dan beberapa diskusi, kami putuskan lanjut melakukan pendakian menembus gelapnya Panderman. Tentu saja setelah berdoa terlebih dahulu. Sebenarnya pendakian malam tidak direkomendasikan. Selain akan lebih sulit dalam melakukan navigasi darat, pendakian malam juga membutuhkan fisik dan energi ekstra. Hanya saja kondisi base camp yang sedang penuh dan kami yang kompak tak kunjung tengantuk, akhirnya kami pun memutuskan untuk langsung mendaki. Jalur dari base camp ke pos 1 ini sudah lumayan menanjak dan sesekali landai. Meskipun tidak begitu terlihat karena keadaan masih gelap, 1 jam kurang lebih ketika kami sampai di pos 1. Di pos ini selain warung, mushola, dan kamar mandi, ada pula sumber air. Kami beristirahat sejenak di pos ini, mengisi ulang botol air yang kosong kemudian lanjut berjalan. Jalur dari pos 1 ke pos 2 ini lebih banyak bonus. Otomatis lebih banyak tanjakan jadinya. Dengan demikian sudah dapat disimpulkan bahwa estimasi waktu tempuhnya juga akan lebih lama. Pendakian di puncak kemarau juga membuat tubuh kami lebih ekstra dalam beradaptasi dengan suhu dingin. Lumrah diketahui para pendaki bahwa suhu kemarau akan lebih dingin dari suhu di musim penghujan. Cuaca dingin puncak kemarau membuat pendakian kami kali ini cukup sulit. Dan bersamaan dengan pagi yang cerah kami baru sadar bahwa jalur pendakian Gunung Butak ini sangat berdebu. Pantas dada kami gampang terasa sesak dan juga lebih sering merasa haus. Di kondisi jalur seperti ini kita jangan sampai lupa untuk sering minum. Jangan lupa pula buff dan masker wajib dibawa jika hendak melakukan pendakian ke Butak di musim kemarau. Fajar pelan-pelan menebar sinarnya ketika kita menempuh separuh perjalanan. Di sebuah spot yang nyaris tepat di pertengahan jalur antara pos 1 dan pos 2 kami menikmati sunrise. Beristirahat agak lama mengisi ulang semangat juga tenaga. Jalur panjang pos 1 ke pos 2 ini kita tempuh 2 jam lebih. Sembari bercanda menikmati perjalanan di hangatnya cuaca pagi, kami terus melaju dan mendaki. Setibanya di
Di pos 2 kami putuskan untuk membongkar karier memasak logistik dan sarapan. Pos 2 berupa area landai yang bisa saja menampung 7-10 tenda. Tapi kontur tanah yang miring dan tidak rata membuat pos ini tidak begitu rekomen untuk ngecamp. Selesai sarapan kami lanjutkan lagi pendakian. Jalur dari pos 2 ke pos 3 makin banyak landainya. Dan tentu saja akan makin lama juga jarak tempuhnya. Entah karena kami yang sudah mulai lelah atau memang beginilah jalur gunung ini direncanakan. Setiap pos lebih panjang dari pos sebelumnya. Apakah karena hal ini butak dilebeli Argo Poromini? Entahlah. Di jalur pos 2 ke pos 3 ini salah satu keistimewaan butak menampakkan diri. Dua jenis hutan silih berganti menyambut para pendaki. Hutan hujan tropis yang sudah sedari pos 1 tadi menemani kini diselingi hutan lumut yang biasanya identik dengan hutan hujan ikut memamerkan kecantikannya. Selain menawarkan pemandangan berbeda, hutan lumut ini juga menawarkan keteduhan ekstra. Kami banyak berhenti setiap memasuki hutan lumut. Selain lebih lembab di area ini, debu tidak terlalu menggebu. Dan suasana hijaunya yang menawan benar-benar membuat kami betah berlama-lama seolah tertawan. Dua jam lebih mendaki dan menurun, dan kami pun tiba di pos 3. Pos yang berupa tanah lapang ini tentu saja lebih rekomen untuk mendirikan tenda daripada pos 2. Sayang dari pos 3 ini sumber air sudah tidak mudah dijangkau lagi. Jadi bagi yang mau ngecamp di pos 3 ini pertimbangkan juga tentang ketersediaan air yang dibawa ya. Hati-hati juga dengan kawanan monyet di pos ini. Banyak cerita bahwa monyet di sekitaran pos 3 ini sering mencuri perbekalan para pendaki. Selesai beristirahat sangat lama kami lanjut mendaki menuju pos 4 Sabana. Jalur ini ibarat raja terakhir, panjang dan konsisten menanjak. Matahari mulai terik, debu semakin menjadi menari dihembus angin menderu. Stamina yang tersisa sedikit ditambah kantuk yang mulai menjangkit membuat perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini penuh dengan drama. Epik, kolosal, dan berdarah-darah. Tak jarang kami lebih condong untuk berhenti dan menyerah. Gawatnya persediaan air yang kita bawa nyaris tiris dan kami mau tak mau harus terus mendaki di tengah mental yang makin kritis. Di sepanjang jalur kami tak hanya berhenti, sesekali mata tertutup dengan sendirinya dan tanpa sadar kami pun tertidur. Nikmat sekali. Di pertengahan jalur kami putuskan membagi tim menjadi 2. Tim pertama yang masih memiliki stamina lebih kami putuskan untuk berangkat dahulu membawa tenda. Agar nanti ketika tim kedua yang sudah kepayahan ini tiba di Sabana bisa langsung istirahat dan memulihkan stamina. Sampai akhirnya kami tersadar bahwa logistik kami tim kedua lah yang membawa. Ada-ada saja. Dengan semangat dan stamina yang masih tersisa, kami pelan-pelan dan bahkan lamban meneruskan pendakian. Kami terus melangkah maju, mendaki jatuh dan bangkit, terus dan harus karena dengan semua drama yang terjadi, kami sudah tak punya opsi. Setelah melewati trek pinggir jurang dan 3 jam lebih kurang yang melelahkan, kami sampai di Sabana dengan langkah gontai. Tenda yang sudah berdiri sempurna tampak seperti hotel bintang 5, dan kami pun langsung menyerbunya. Keindahan Sabana yang menjadi salah satu keistimewaan butak pun sempat skip di titik ini. Kami terkapar dihajar letih. Setelah recovery stamina, barulah kami eksplor sebagian Sabana sembari juga mengambil air dan mencuci muka. Cuaca semakin dingin seiring malam menjelang. Kami menyambut dingin malam dengan selimut. Langit cerah bertabur bintang sebentar saja kami nikmati. Tanpa basa-basi setelah makan malam kami pun tidur menghindari kabut. Jam 4 dini hari kami terjaga tak kuasa dihantam dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kita mulai memasak, menyiapkan perbekalan dan peralatan yang akan dibawa untuk summit. Setelah sarapan kami pun memulai lagi berjalan menuju puncak butak.
Pagi masih serupa rona jingga di ufuk timur. Kami melangkah melawan dingin dan juga kantuk saat menapaki jalur. Perjalanan dari padang sabana ke puncak akan melewati padang rumput, hutan pinus, dan tanjakan batu. Trek dari sabana ke puncak Butak sebenarnya tidak terlalu panjang, hanya saja cukup terjal dan menantang. Di beberapa titik bahkan harus menggunakan tali webbing yang disediakan oleh pengelola. Sungguh memompa adrenalin dan tak ayal juga menguras stamina. Lagi-lagi kami gagal menikmati sunrise di puncak. Tapi dari tengah leher Gunung Butak ini, panorama sudah cukup untuk membuat terpesona, membangkitkan takjub dan merasa betapa kecilnya kita di hadapan semesta. Kami berhenti lama menyaksikan kebesaran Sang Maha Kuasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendakian kami lanjutkan ketika matahari sudah sepenuhnya di atas ufuk. Tanjakan nyaris tegak lurus memaksa kami sesekali merangkak dan tak jarang terpleset. Di spot ini sangat tidak dianjurkan untuk lengah dan bercanda. Harus selalu fokus dan tingkatkan terus waspada. Dan sekitar 40 menit sedari memulai dari sabana tadi, kami pun tiba di puncak Bayangan, disambut lautan awan menawan. Kami berhenti sejenak di spot ini menikmati momen, menarik nafas, dan tak lama kemudian kami pun lanjut ke puncak. Puncak Butak dengan pemandangan nyaris 360 derajat akan terlihat sangat memukau. Di sebelah timur tempat matahari terbit terlihat Arjuno dan Welirang. Sementara di sebelah timur Lautakan terlihat Gunung Semeru beserta rangkaian gunung dan bukit di sekelilingnya. Kemudian di bagian barat tampak terhampar kota di mana Bung Karno dimakamkan dengan Gunung Kelut yang ada di dekatnya. Kami rehat sangat lama. Seperti biasanya melakukan selebrasi, foto-foto, dan juga eksplorasi. Puas bercengkrama dengan puncak tertinggi sang putri tidur, kami putuskan untuk lanjut turun kembali ke sabana melalui jalur sebelah timur. Ya, kali ini kita memilih jalur lainnya, bukan jalur saat kami naik ke puncak tadi. Jalur yang masih padat vegetasinya ini kami tahu dari seorang bapak porter yang sedang mendirikan tenda tamu pendakinya. Semalam sebelum tidur kami berbincang tentang perihal Gunung Butak, walaupun sebenarnya tujuan awal kami menumpang api unggun. Beliau memberitahu kami bahwa di sebelah timur bagian puncak ada jalur yang lebih landai untuk dilewati dan lebih jarang dilewati oleh pendaki. Dan benar saja jalur ini tidak harus merangkak-rangkak dan tali.
Tanpa sengaja setelah dari puncak kami mendapati tempat keramat. Kami pun sejenak mampir menuruti rasa penasaran, melihat-lihat sekeliling dan tentu saja dokumentasi. Gunung Butak selain memiliki spot-spot pemandangan indah, juga memiliki beberapa tempat yang dikeramatkan. Kepercayaan warga lokal yang menganggap tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai peninggalan leluhur tersebut harus dijaga untuk mendatangkan kesejahteraan dan perlindungan. Maka kerap kali warga sekitar mendaki Butak sekedar untuk berziarah atau ngalap berkah. Mereka ini disebut pendaki tradisional. Pada waktu-waktu tertentu mereka mendaki beramai-ramai dalam suatu rombongan mengunjungi objek-objek keramat ini. Dan kita yang tidak mengimani tetap wajib menjaga dan menghormati semua situs keramat di Gunung Butak. Tak butuh waktu lama setelah dari puncak kami pun memutuskan untuk turun gunung. Mengemasi semua barang juga tenda. Jangan lupa, apalagi pura-pura lupa, selalu bawa turun kembali sampah sekecil apapun bentuknya. Nama Gunung Butak disematkan lantaran gunung akan berubah warna menjadi kecoklatan pada saat musim kemarau. Penyebab gunung berubah warna menjadi coklat adalah karena padang sabana serta pepohonan di sekitar lereng yang menjadi kering ketika kemarau tiba. Menurut legenda yang dituturkan turun-temurun oleh generasi ke generasi, pada bagian timurnya ada satu tempat yang tidak ditumbuhi oleh rumput. Konon, bagian tanah tersebut merupakan tempat yang dulunya ditancapi keris Kyai Ampal Bumi Pusaka milik Eyang Jati Kusumo. Seorang sakti yang kisah diceritakan sebagai seorang yang menyingkirkan ular raksasa yang mengganggu kedamaian kampung sekitar gunung. Kisah lainnya yang cukup masyhur adalah tentang Dewi Rengganis yang konon mencukur rambutnya dan rambut tersebut berubah menjadi Gunung Butak. Jam 11 siang kami mulai perjalanan. Matahari cukup terik mengantar kami turun. Kemarau yang sedang pada puncaknya tak ayal membuat jalur menjadi gersang dan debu pun kian girang kesana kemari terbang. Dengan penuh awas kita menyusuri jalur yang tiba-tiba berubah licin akibat debu yang bercampur kerikil. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jalur seperti ini jika melakukan pendakian di musim hujan. Selalu persiapkan diri sebelum mendaki dan jangan malas untuk sebelumnya observasi. Kantongi sebanyak-banyaknya informasi tempat-tempat yang akan menjadi destinasi. Berbeda dengan deretan gunung di tanah Jawa pada umumnya, belum ada satupun catatan tentang Gunung Butak pernah mengalami erupsi, meskipun Gunung Butak termasuk ke dalam kategori gunung stratovolcano, yakni gunung berapi komposit yang tinggi mengerucut dan terdiri atas lava serta abu vulkanik yang mengeras. Perjalanan turun kali ini, kami banyak berhenti menikmati pemandangan yang kemarin terlewat diakibatkan kelelahan yang sangat. Bercerita kembali tentang perjalanan naik kemarin, dan juga menikmati perbekalan yang masih tersisa banyak. Jika kami cermati lebih lanjut, selain jalur yang serupa jalur air, terutama dari pos 1 sampai pos 3 di Gunung Butak via Panderman ini, juga terdapat ojek yang bisa mengantar pendaki untuk naik dan turun. Jalur ojek yang kebanyakan berbagi dengan pendaki ini memperparah kondisi jalur. Mungkin ini hal yang harus dipertimbangkan oleh pengelola Gunung Butak untuk segera dicarikan solusi. Bagaimanapun sebaik-baiknya tempat wisata adalah yang bisa membantu meningkatkan ekonomi warga sekitar tapi juga tidak mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang. Semoga cepat ada jalan keluar yang baik. Di jalur antara pos 2 dan pos 1 ada percabangan. Jika arah naik, kami sarankan sebaiknya pilih jalur kanan saja untuk menghemat stamina. Karena jalur kiri sangat menanjak jalur yang di kalangan pendaki dikenal dengan nama tanjakan PHP. Kami yang memilih jalur kanan saat naik baru menjajal tanjakan viral ini ketika turun dan benar saja sangat terjal.
Akhirnya setelah 5 jam kurang lebih, setelah perjalanan turun yang tak kalah berkesan dengan perjalanan naik kemarin, kami pun menuntaskan pendakian Butak yang panjang dan melelahkan ini. Jangan lupa untuk support kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga video ini jika dirasa bermanfaat ke komunitas kalian. Selalu diingat dan jangan hanya sekedar diingat. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Salam lestari dari kami yang bukan pendaki. Karena kami hanya turis gunung. Bajingan!